Hai, jumpa lagi bersama aku Cornelia. Jadi hari ini aku mau bahas apa sih yang harus kalian perhatikan ketika memiliki atau mempunyai hubungan dengan seseorang yang mempunyai latar belakang BPD. Sebenarnya ini banyak juga sudah dibahas di beberapa platform atau video-video tentang mengatasi orang yang BPD, orang yang punya gangguan mental seperti itu. Tapi di sini aku mau berbagi cerita apa yang bisa teman-teman lakukan ketika kalian punya teman yang memiliki kepribadian yang seperti aku gitu. Ini sesuai pengalaman aku ya. Jadi kalau menurut aku, ketika seseorang itu dia mengalami gangguan mental, hal pertama yang terjadi di dalam diri dia pasti dia bertanya-tanya, dia pasti bingung, dan dia butuh orang untuk cerita. Dan gak semua orang itu bisa jadi teman cerita. Contohnya aja kayak aku selama 25 tahun usia aku orangnya biasanya mereka ya teman-teman, keluarga, mereka menyebut aku atau mengenal aku dengan orang yang introvert, karena aku tuh jarang curhat ke orang lain. Aku nggak pernah membuka diri untuk bercerita tentang apa yang aku rasain, karena itu nggak semua orang itu bisa dengan leluasa menceritakan apa yang dia rasain untuk orang lain. Dia harus punya verifikasi dengan orang itu, jadi dia nggak semerta-merta menceritakan, tapi dia harus benar-benar percaya bahwa orang itu bisa untuk menjadi pendengar setia. Itu hal pertama yang terjadi ketika seseorang mengalami gangguan mental. Dia pasti butuh orang cerita. Dan ketika kalian punya teman yang memiliki gangguan mental yaitu BPD, kalau sudah terdiagnosa ya penanganannya tuh lain lagi. Tapi kalau ada yang belum terdiagnosa atau coba menunjukkan gejala, sebaiknya kalian tetap harus jadi teman yang sabar, karena orang BPD itu bukannya dia mau dramatis atau dia mau orang yang harus mengerti dia, bukan, tapi dari kepribadiannya dia, dari kan itu ada kaitannya sama otak dan juga kepribadian. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang memiliki sahabat, saudara yang mempunyai kepribadian BPD, yang harus paling kalian ingat itu sabar menghadapi mereka. Ketika mereka bercerita, tolong didengar. Walaupun emang kalian gak bisa kasih solusi yang baik, maksudnya kalian belum tentu bisa kasih solusi yang nantinya dia tuh lega gitu. Tapi jadi pendengar setia itu sudah menjadi salah satu hal yang membantu seorang yang memiliki gangguan mental. Kedua, ketika seseorang yang memiliki gangguan BPD dan dia itu trigger gitu oleh suatu, entah itu dia keingat masa lalu atau ada yang memberikan tekanan atau apa itu, aku nggak tahu. Coba untuk jangan di-push lagi. Jadi kayak kalian ini berantem sama orang BPD, terus kalian seolah tuh nekan dia gitu. Jangan, karena orang BPD itu nggak bisa ditekan. Mereka akan sangat tersiksa
jadi mental mereka tuh bisa bujur kalau mereka ditekan gitu. Itu yang aku alami ya, Terus seorang BPD itu kan punya sifat, salah satu sifat yaitu impulsif. Nah, kalau kalian di luar sana ya punya teman-teman atau saudara yang BPD dan dia bersifat impulsif itu kan kayak kemarin aku contoh ini, aku tiba-tiba matiin telepon. Oke, itu salah satu hal yang sebenarnya secara kalau kita pertemanan, ngapain sih lo matiin telepon, kita kan belum selesai ngobrol, atau kamu nggak bilang apa-apa langsung dimatiin, itu kan nggak sopan ya, kesannya nggak sopan. Tapi orang BPD itu salah satu cirinya itu impulsif. Dia melakukan sesuatu tanpa dipikirkan dulu ini nanti resikonya apa gitu. Jadi kalau seandainya kalian dihadapi dengan orang-orang yang memiliki sifat impulsif seperti kayak tadi aku bilang, baiknya itu kamu ngomong ke dia, ngomongnya halus aja, bilang jangan kayak gitu ya, lain kali usahain tenangin diri dulu supaya jangan ada langsung matiin telepon gitu kan. Kesannya kan aku juga merasa gitu kan. Terus ketika orang BPD marah-marah, orang BPD itu emosinya tuh gak stabil guys. Dia bisa aja nih lagi seneng banget, tiba-tiba di beberapa jam kemudian dia sedih. Tiba-tiba dia juga bisa bahagia lagi. Itu moodnya orang BPD. Dia itu susah untuk menstabilkan emosinya dia. Jadi kalau sekali meledak gitu. Jadi ketika dia emosi, pasti kata-kata yang dikeluarnya itu sakit banget bagi orang yang dengar. Dan lagi-lagi yang paling penting dalam menghadapi orang BPD itu kesabaran. Aku ngomong bukan karena aku seorang BPD dan harus dimengerti, enggak. Aku juga nggak mau punya sikap, punya pribadi yang seperti itu. Tapi aku berusaha untuk tidak terlalu tidak terlalu menunjukkan gejala-gejala itu. Maksudnya aku berusaha juga dari pengobatan, dari olahraga, dari pola pikir aku untuk tidak menyusahkan orang lain. Lebih tepatnya tidak menyusahkan orang lain. Karena penyakit mental BPD ini sangat berkaitan sama hubungan dengan orang lain. Bisa aja nih, aku nih tersinggung sama kalian, kamu seseorang gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada hal-hal yang harus membuat aku tersinggung, tapi aku tersinggung. Itu kan memperburuk atau merusak hubungan ya, suatu hubungan yang sebenarnya baik-baik saja. Jadi sebenarnya inti dari untuk menghadapi orang BPD itu sabar. Terus kalau kalian mau ngomong sama mereka, baiknya itu ngomongnya tuh perlahan dan juga jangan ditekan. Orang BPD itu semakin kalian tekan, semakin mereka down, semakin mereka depresi, semakin mereka kayak menyalahkan diri mereka sendiri gitu. Apalagi ya, terus jangan satu lagi, orang BPD itu kan gak suka diabaikan. Kalau kalian punya teman yang BPD, baiknya itu jangan diabaikan, jangan biarin dia asik sendiri gitu. Karena tanpa kita sadari, dia sebenarnya bukan asik sendiri, cuma karena dia sedang merasakan bahwa kalian itu mengabaikan dia gitu. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, cara-cara untuk menghadapi orang BPD. Yang pertama itu yang aku bilang tadi, sabar. Karena orang BPD itu kadang
kita tuh dianggap dramatis, padahal sebenarnya kita nggak mau dramatis, cuma ya apalagi yang bisa kita lakukan. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang merasa punya keluarga, sahabat yang memiliki gejala-gejala BPD, sebaiknya langsung ke psikolog, psikiater. Nanti di sana mereka akan memberikan kalian penjelasan tentang apa itu BPD, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalau kalian emang udah parah harus minum obat, kalian harus minum obat dalam beberapa bulan. Oke, itu jadi itu sedikit sharing dari aku, semoga bermanfaat. Dan video ini lagi-lagi aku buat sebagai rekam jejak digital aku, supaya ketika nanti aku udah sembuh, udah gak minum obat lagi, aku bisa lihat lagi video ini. Terima kasih, bye-bye.